A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa alati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitri fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang selalu memberikan kepada kita kesempatan untuk terus membersihkan perjalanan kehidupan kita, mengokohkan jiwa kita, mengembangkan kemanfaatan amal yang akan mewarnai kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dimasukkan orang-orang yang golongan orang-orang yang terus menanam kebaikan, menjadi sebab kebaikan bagi orang yang lain, bahkan pada generasi-generasi selanjutnya. Pagi ini kita berbincang-bincang tentang karakter, ya, seni membangun karakter. Sebelumnya saya mau sampaikan, saya di sini menggantikan Ustadz Jubir untuk tadi mengisi acara Beri Sapa ya, dari TV Bina Amal, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Ya tak panggil ibu dulu, ya kan? Tidak apa-apa kan? Karena untuk karakter itu memang utamanya dari bagian besarnya dari ibu-ibu. Sebelumnya saya mau menyamakan persepsi kita dulu, ya, tentang kehidupan, ya, tentang kehidupan. Bagi saya ini ibu rumah tangga, ya, jadi saya biasa mengambil kalimat-kalimat yang sederhana dan selalu bisa saya ingat, ya, untuk pegangan dalam hidup. Bagi saya hidup itu, ya, itu yang pokok kita memperhatikan 3 hal. Yang pertama benar. Yang pertama benar. Yang kedua baik, ya, benar, kemudian baik, ya, dan kemudian memunculkan hikmah, ya, benar, baik, ya, dan kemudian hikmah. Kenapa? Ya, karena hidup itu memang orang memandang macam-macam, ya, macam-macam. Tadi kita sampaikan hidup itu harus benar, ya, kemudian penuh dengan kebaikan, ya, kemudian memancarkan hikmah. Hikmah itu adalah sesuatu yang indah dan menginspirasi. Indah dan menginspirasi. Kenapa saya pakai dua kata itu? Karena yang namanya indah itu orang macam-macam, ya. Persepsinya kemudian akan menjadi macam-macam. Nah, untuk itu kita akan samakan persepsi dulu dengan beberapa contoh kehidupan, ya, beberapa contoh kehidupan, ya, sehingga kita tidak terjebak. Misalnya dia mengatakan saya itu kepengen hidup, ya, hidup itu ya
bahasa kita yang indah, ya, yang indah dan membahagiakan tuh kita dilahirkan dari keluarga baik-baik, kemudian tumbuh berkembang menjadi baik, cantik, pinter gitu ya, kemudian sekolahnya pinter ya, kemudian lulus dapat pekerjaan yang mapan ya kan, kemudian dapat jodoh yang cakep, mapan, pinter gitu kan, punya rumah, punya mobil, itu iklan bank. Loh iya kan? Saya mau menyamakan tuh hidup indah itu tadi yang kayak gitu tadi itu ya ikan bank itu ya kan. Ya, karena mereka akan menyiapkan investasi, ya kan, gitu, untuk kemudian berkembang. Tapi yang saya maksud bukan itu. Yang saya maksud, makanya kita samakan dulu, ya, kita samakan dulu. Karena sekarang itu gitu, anak masih SD, SMP, SMA, itu membangun karakter itu, ya, membelinya dengan krim pemutih, menyiapkan hidup dengan krim pemutih, ya. Dan segala macam gitu ya. Nah, saya Pak ambil sebuah cerita ya, cerita dari sebuah kehidupan ya, tadi berlandaskan benar ya, kemudian penuh kebaikan dan menebar hikmah. Nah, ada seorang ibu itu menikah dan kemudian 11 tahun baru kemudian punya putri. Dia selalu berdoa agar diberi generasi. Ketika hamil, ya ibu ini biasa, maksudnya kondisi rumahnya bukan orang yang sangat kaya gitu ya. Ketika hamil, dia selalu berdoa, berusaha tadi. Konsep dia hidup itu benar tadi, kemudian melahirkan banyak. Berdoa, dia kemudian berusaha dengan baik, ya telaten dan sebagainya, sampai kemudian tiba saat melahirkan. Ya, kemudian dia melahirkan seorang anak perempuan tanpa kaki, Ya, maka ibu itu terdiam. Ibu itu terdiam, memandang anak itu. Dia kepingin kata-kata yang pertama kali keluar adalah kata-kata yang akan menguatkan dia, bahkan kelak menjadikan inspirasi bagi anak itu. Ya. Maka kemudian dia mengatakan, ya Allah, jadikanlah ya apa yang kami lakukan, ya jadikanlah orang yang melihat kami itu memujimu. Kenapa saya sampaikan ini? Saya tidak kenal beliau, ya. Tapi mungkin karena tadi Allah menganggap itu sebuah perjalanan yang indah dari orang biasa, yang luar biasa, maka kemudian disampaikan oleh Allah dan alhamdulillah saya mendapatkan cerita itu. Ibu itu mengatakan, jadikanlah apa yang ya dilihat orang lain itu memuji. Ya. Nah kemudian karena dia itu mengatakan itu dengan segala macam beban, ya. Kemudian ketulusan dia mengatakan itu, ya. Saya ceritakan karena itu tidak ada di hadis, maksudnya tidak diperintahkan kemudian berdoa, kemudian tidak, ya. Nah itu sebuah ungkapan yang sedemikian rupa, ya. Nah kemudian karena dia kepingin orang itu kalau melihat dia memuji Allah, maka dia bersemangat untuk memelihara anak, mendidik, ya. Dan kemudian anak itu ketika sekolah, ya, itu selalu juara. Dan kalau juara, maka di depan itu diletakkan meja, ya, zaman dulu diletakkan meja. Dan anaknya diletakkan di atas meja. Kenapa? Nggak punya kaki, jadi nggak bisa berdiri. Dan semua orang yang melihat itu mengatakan subhanallah wallahu akbar, seperti doanya. Begitu perjalanan waktu. Walaupun itu sesuatu yang bagi saya itu menginspirasi, tapi orang ya kadang mengatakan begini, memang orang tuh kalau diciptakan kurang tuh ada kelebihannya, menurut ya kan? Iya kan? Nah itu tadi. Begitu berlalu masa kemudian SMP, SMA, pada waktu itu ya masih zaman dahulu karena beliau sekarang ada ini. Nah kemudian SMA dia daftar
masuk kuliah daftar psikologi UGM. Ya. Belum ada lift seperti sekarang zaman dulu. Maka kemudian dia masuk fakultasnya itu di lantai 3. Ya. Dia pakai kursi roda, dibantu teman-temannya, diangkat naik dan sebagainya begitu. Begitu perjalanannya. Sampai kemudian lulus, gitu ya. Disingkat, tunggu kesuwen. Ya. Disingkat, lulus. Setelah lulus ditanya, kamu mau nikah dulu, apa kerja dulu? Ya, dia katakan hidup itu Allah yang ngatur. Ya, ya. Dan ternyata ini ya, kan banyak orang yang cantik berprestasi. Ini ibu ini, ya, wanita ini mendapatkan pendamping, ya, cakep, sehat, pinter, ya kan. Maka di perkawinan itu tidak ada kalimat yang diucapkan orang kecuali Subhanallah, wallahu akbar. Ketika kemudian melahirkan itu, bapak-bapak itu ngerti tidak melahirkan? Melahirkan itu harus megang kaki, ya, untuk dorongan menguatkan itu, ya. Dia tidak punya kaki, jadi dokternya bingung, ya. Kata ibu itu bilang gini, dok, kenapa Allah itu menciptakan segala sesuatu itu sudah dengan caranya masing-masing. Oh gitu Bu, ya sudah kalau begitu ayo, kata kita. Dan beliau melahirkan normal. Maka dokternya berucap Subhanallah, wallahu akbar. Ya. Itu tadi yang saya contohkan, sebuah kehidupan yang benar, ya, kemudian baik, ya, indah, memberikan inspirasi, ya, memberikan inspirasi. Bukan karena punya mobil, bukan karena cantik, bukan, ya, memberikan inspirasi. Ada lagi, ya, ada lagi. Ada seorang anak, ya, gadis lulusan pondok. Jadi aliyah, ya, lulusan pondok itu kan aliyah. Pulang, ibunya bilang gini, nah, biar kamu hidupmu tambah berkah, ya, kemudian kamu bisa memberikan surga sama bapak dan emakmu, kamu nikah, ya. Ya. Berarti kalimatnya itu benar, ya kan? Walaupun anak sekarang tambah berkah, ye, mumet tono, nikah tambah berkah, ye. Ya. Kenapa tambah berkah? Karena galiannya luwih akeh. Ya kan, gitu. Nah, anak itu kan tadi itu kan benar, kalimatnya benar, ya. Maka, oh ya, berarti ternyata Allah itu sedemikian cepat memberikan kesempatan dia memberikan surga pada orang tuanya. Tapi hidup, ya, hidup itu memang tadi orang itu gampangnya yang namanya hidup itu setelah orang dihidupkan maka dia akan beraktivitas atau beramal soleh, ya, atau tadi berkarya, memberikan inspirasi. Tapi untuk bisa begitu diuji. Ternyata pilihan orang tuanya salah. Baru sebulan nikah, ya. Ternyata laki-laki itu memang suka judi, ya, main wanita dan tidak mau kerja. Maka istrinya itu diwajibkan kerja setoran sama dia. Bayangin ya. Gue malah mumetnya, ya. Ini bukan sinetron, ya, bukan sinetron. Nah, maka anak itu terdiam sejenak, tak terus mulai, ya kan? Sudah baru sebulan, ya, baru sebulan. Maka kemudian anak itu, saya katakan tadi benar, baik, ya, kemudian memberikan ini. Dia mikir kalau saya itu hanya mementingkan perasaan sedih, terluka, maka saya jelas tidak akan bisa mempersembahkan surga. Oh, ternyata Allah sudah mulai membersihkan niat saya bahwa surga, ya, itu tidak seperti membeli snack, surga. Maka kemudian dia sholat dan dia sampaikan kepada Allah, ya Allah, aku ridho terhadap semua yang kau berikan padaku. Ya Allah, kuatkanlah aku
berikan pertolongan padaku. Ya tadi, karena itu masalah jiwa tadi ya. Dan Allah Maha tahu ya. Kita kadang-kadang kita nyatet kata-kata nih, ya. Kita ungkapkan, ning karo nesu, ngono beda meneh, ya kan? Nah, terus tadi mungkin itu diterima, kalimat tadi itu diterima oleh Allah. Maka segala sesuatu yang dipegang jadi duit. Maksudnya orang ini terus jadi makno. Ya. Maksudnya itu ketika dia berdagang, mulai dagang rempeyek, bawa apa semua laku dan disetorkan pada suaminya. Ya. Dalam bahasa orang mungkin sakit nanti dia hidup gimana? Ya tapi tatanan hidup akhirat itu tidak begitu. Allah mengaturnya. Allah hanya kepingin melihat ketika dia mau benar, bisakah bertahan baik, maka kebaikan itu akan dipancarkan menjadi sebuah hikmah yang akan diingat. Saya tidak kenal orang itu, saya tidak kenal, tapi menjadikan saya yakin bahwa setiap orang itu punya kesempatan untuk apa? Menjadi sumber inspirasi. Dan itu berlalu masa yang panjang sampai tadi Allah mengaturnya sedemikian rupa tetap disetorkan sama suaminya, dan Allah itu izinkan dia membeli rumah besar. Masa itu terjadi tahun 90-an ya, rumah seharga 500 juta itu naik sekarang ya 5 miliar, ya kan? Digadekan suaminya. Bahasa kita ya Allah nongong breks ya, tapi dia tahu apa arti kehidupan itu bukan tentang senang dan susah ya, tidak sekedar sebuah judul bahagia di mana kamu, ya bahagia di mana kamu, perasaan tidak merasakan bahagia dan lain sebagainya, tidak. Maka ketika kemudian itu digadekan, ya dia tidak tahu tiba-tiba datang surat bank ya yang akan menyita. Maka kemudian dia berdoa pada Allah, menangis pada Allah untuk diberi kesempatan. Rumah ini tempat saya dan anak-anak beribadah, mengabdi kepadamu. Maka ya Allah, tolonglah. Sebulan dia cari uang itu bisa nebus. Itu kalau bukan karena perbukaan langit, tidak bisa, tidak bisa. Nah saya tadi bicara, ternyata menjadi sumber inspirasi. Itu memang bukan hal yang apa namanya ringan, pilihan yang memang harus dengan konsekuensi. Ya. Maka anaknya bilang gini, Bu, anaknya mau nikah. Jadi kita anaknya 6. Kalau orang gitu, ya Allah, ya aku mau gaul ya. Wes berapa bentuknya kamu? Kenapa ibunya itu mau? Kenapa dia punya anak? Kata dia, hidup itu kita beramal dan kita berharap disempurnakan. Kalau tidak ada anak, siapa yang akan menyempurnakan saya? Saya memberikan surga pada orang tua, lalu saya. Maka kemudian dia rindu dalam keadaan tidak nyaman dalam kehidupan, dia memiliki anak. Ya. Kemudian anaknya bilang, Bu, ibu itu kan bisa melakukan banyak hal. Kenapa ibu tidak menceraikan bapak? Itu pertanyaan. Apa kata? Kata ibu ya, nikah muda itu, dia bilang, bapakmu itu sejak awal itu sudah mengingkari janji. Ya, salah satu sering saya sampaikan, hidup itu kita akan banyak sekali masalah dan tidak bisa dilepaskan dari masalah. Ketika kita berada pada 3 kondisi, 1 tidak menyempurnakan kewajiban, mengingkari janji, dan maksiat yang tidak diputus. Itu hidupnya itu tidak pernah. Kalau dia mau menyelesaikan masalah, hasilnya masalah juga. Ya, jadi itu penting dipahami. Nah, ibu tadi menyempurnakan, bapakmu itu sejak awal mengingkari janji. Kalau kemudian ibu ikut mengingkari janji ibu bahwa nikah itu karena tidak nyaman kemudian minta cerai, ya. Lalu bagaimana nasib kemudian anak-anakku? Untuk itulah ibu bertahan. Ibu bertahan. Ya. Maka ibu itu lagi tugas kita, ya, itu berdoa, menurunkan rahmat
agar kita dijadikan orang yang punya peran mengembalikan bapak. Kalau nanti tidak ada, maka teruskan. Kalau doamu menjadikan bapak itu kemudian tobat, maka kamu akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Begitu saja. Ya. Itu indah. Ya. Hidup itu bukan perkara bagaimana kita merasakan, tapi itu kan balasan akhiratnya itu sampai dipancarkan di dunia. Nah itu bagian. Satu lagi, ya harus paham, bentuknya beda-beda. Ya, ada seorang ibu, sorry ya Pak, aku ibu terus ya. Tapi nanti dari ibu ini yang saya ceritakan ada bapaknya, ada peran laki-lakinya. Ya. Ya, kemarin saya tidak dipanggil peringatan hari ibu soalnya. Ya, ibu. Ada seorang ibu yang ditinggal suaminya, kemudian dia dititipi anak satu, laki-laki. Ibu ini penjahit. Kemudian, wah dia berusaha ya betul ya. Terus yakin akan pertolongan Allah, berdoa agar anaknya dimudahkan, begitu terus. Ya, terus berlalu masa dari mulai dia kecil sampai kemudian dia masuk perguruan tinggi, ibunya minta dia mengambil jurusan yang punya kemanfaatan, kemudian dia bercita-cita jadi guru. Jadi guru, karena itu kemanfaatannya tidak putus. Ya. Jangan ngomong gini, nek saiki guru beda Bu, beda gaji nih. Ya. Nek balasannya tambah banyak. Kenapa ya? Kalau muridnya tambah angel, ya kan? Maksudnya apa itu? Nah itu. Kemudian sudah dia akhirnya lulus dengan nilai yang baik. Karena nilainya baik langsung diterima kerja. Udah dia kerja selama sebulan ya. Kemudian kerja dapat gaji, dia lari ke rumah. Nah diberikan pada ibunya. Sampai di rumah banyak orang, ibunya meninggal. Maka anak ini kemudian mengatakan begini, aku tetap akan memotong gaji untuk disedekahkan atas nama ibu. Begitu. Terus berlalu masa yang panjang sampai bapak ini tadi anaknya itu nikah, punya anak lagi gitu. Nah suatu kali bapaknya pulang dari ngajar. Ya. Kalau sinetron mungkin bisa digambarkan kayak Umar Bakri kayak ya. Pulang dari ngajar, dia lewat di musola dekat rumah dia, itu kok ramai banget orang. Dia mantul saja ngeluh terus pulang ke rumah. Ya, kemudian dia bersih-bersih, bersihkan badan, istirahat. Ada orang ketok-ketok ternyata tadi takmir masjid pada ke rumah, mengucapkan terima kasih atas pompa penjernih air yang disumbangkan. Bapak bingung. Dia tidak nyumbang apa-apa. Kok terima kasih. Anaknya yang SMP keluar. Saya tuh nangis. Ya, anaknya SMP itu keluar. Dia bilang, Bapak, itu aku yang atas nama Bapak. Uang saku itu selalu aku. Aku kepengen seperti Bapak yang bersedekah atas nama nenek. Judul ini, kebaikan itu selalu tumbuh dan membuahkan kebaikan. Tidak ada kecuali kebaikan yang akan membuahkan kebaikan. Selainnya tidak. Nah itu tadi, itu sekedar menggambarkan hidup yang benar, menebar kebaikan dan kemudian memancarkan hikmah, menjadi sumber inspirasi. Ya, banyak cerita itu banyak untuk menggambarkan saja bahwa hidup itu bukan seberapa banyak kebahagiaan, ya, tapi seberapa banyak yang bisa kita lakukan. Nah itu tadi saya kepingin menggambarkan pemahaman saya tentang sebuah karakter. Kita bicara karakter. Pertanyaannya, bagaimana proses lambatnya atau bagaimana
alur ya, proses mencapai hal seperti itu. Ya, kalau dalam bahasa psikologi itu sering ya, saya suka begitu. Saya itu paling suka menikmati proses. Kalau bahasa psikologi disebut sebagai microflow, ya, bagaimana seseorang itu menikmati ya, proses. Kenapa? Karena dengan itu kita akan bisa ya memotong yang barangkali layu ya, memberikan pupuk dan sebagainya. Nah, makanya kalau bahasa proses itu sampai dikatakan yang namanya kebaikan itu yang paling bagus padanan katanya itu menanam. Karena itu butuh proses. Nah ini tidak butuh proses nih ya, tidak pernah layu nih ya. Tidak pernah layu. Saya pernah ke tempat ibu-ibu pengajian itu sana di Jakarta sana. Ya, rumahnya besar, bagus, tamannya itu besar sekali. Ya. Dia bertanya gini, Bu, dia tebak-tebakan, ini palsu apa asli? Taman tuh mulai dari suket ya, semua gitu. Saya bilang gini, ini apa salah ya? Salah mengartikan ya. Saya itu tidak pernah mendorong seseorang untuk membuat taman. Ya, membuat taman akhirnya pasti apa yang penting taman kan gitu. Yang diperintahkan kepada kita adalah menanam. Kenapa? Karena menanam itu harus memilih benih, memilih media, memelihara. Pada waktu tertentu kita harus mengganti dan lain sebagainya begitu. Ya, nah itu tadi kita akan lihat ya, kita akan lihat atau kita akan meluaskan perbincangan kita ya tentang karakter ya, agar sama tadi saya berikan contoh ya, tentang hidup tadi. Sederhananya gitu, hidup itu benar, kemudian baik ya. Nah ini saja masih ada masalah sebenarnya sebelum saya tuliskan kebaikan. Suatu saat ada seseorang itu konsultasi pada saya. Dia bilang gini, saya mau minta referensi buku ya untuk tobat. Oh ya, kenapa Bu? Ini karena ada pegawai yang dikeluarkan karena maksiat. Oh, maksiat apa tuh sampai dikeluarkan? Saya bilang gitu, zina di kantor. Nah, saya bilang, kok dikasih buku tobat itu memang meh tobat, saya bilang gitu. Menurut saya aslinya itu orang baik, tapi terlena. Ya, saya bilang orang baik kelihatan baik. Oh gitu ya Bu. Saya bingung. Nah, baik tadi yang saya katakan setelah benar memunculkan kebaikan. Kalau benar dalam dirimu yang kamu lakukan adalah kebaikan, maka satu, Allah akan berikan cahaya di wajah. Bukan glowing, cahaya di wajah. Kenapa? Cahaya itu berfungsi untuk mendekatkan kebaikan dan mendekatkan orang-orang baik. Itu begitu. Allah janjikan orang yang benar kemudian berniat dengan kebaikan, itu belum melakukan apa-apa itu sudah diberikan cahaya. Nah, cahaya itu terlihat di langit ya. Untuk cahaya tadi ya, itu ada sebuah penelitian. Ini kalau itu sebenarnya nggak usah diteliti saja, itu ya begitu gitu ya. Jadi ada sebuah penelitian dari Profesor Dr. Ibrahim ya, itu mengatakan begini, manusia itu dilingkupi oleh aura ya. Ini maksud saya manusia. Aura pertama itu adalah aura fisik. Aura fisik. Fisik itu ada auranya ya. Tapi itu lapisan pertama, tidak sangat menentukan. Tidak sangat menentukan ya. Karena banyak orang cakep atau cantik nganyel kayak gitu. Jadi fisik itu tidak sangat menentukan. Nah,
Maka ada orang yang tidak punya kaki bisa dipanggil ya Raja Arab Saudi untuk haji dan jajan sama imam. Kalau orang yang sehat kaya aja pengen jajan imam ora iso ya kan. Itu. Yang kedua, aura ilmu. Ya. Jadi ada orang yang fisiknya biasa, ya fisiknya biasa mungkin cacat, tapi karena punya ilmu itu tetap akan mendapatkan bagian yang lebih besar. Bisa menyerang banyak teman. Kenapa? Karena orang berilmu itu orang yang mudah dan memudahkan orang lain untuk berbuat baik. Ya, nek wong pinter, ya itu apa namanya menyulitkan itu aslinya muni belum pas. Yang ketiga, aura pengabdian di sini. Ya, pengabdian dari ikhlas. Ketika kita melakukan amal itu untuk pengabdian, untuk ikhlas, karena perintah kemudian benar, ini menyala. Guru fisika, enggak Pak, menyala. Menyala. Oh, ya. Nyalanya itu putih kebiruan, tidak menyilaukan mata. Itu sebabnya ada orang baik, itu penduduk langit tahu. Kenapa? Karena menyala. Maka kalau jenengan tuh tugas tilawah, baca Quran, HP ini dunek terus dikantongi. Apa malaikatnya ora kena. Ya Allah, tak kirain maca Quran tebake HP, ngusur rasa ngono barang ya. Walaupun HP-nya nyala, ini enggak nyala. Ini enggak nyala. Maka ada orang yang sibuk di dunia itu ya, kalau dalam bahasa ibu-ibu ya dia bersih-bersih, dia nyapu, dia melakukan, tapi enggak nyala. Kusut. Nah, gitu. Ya, jadi nyala itu tadi yang dikatakan yang namanya kebaikan itu dia memberikan cahaya di wajah. Dan cahaya itu tadi berfungsi ya. Berfungsi pada semua di langit dan di bumi. Maka saya sering sampaikan, di rumah saya itu banyak tanaman. Nah, ini enggak termasuk ya. Tanaman itu enggak termasuk. Karena saya bilang, itu loh, wah, tanamannya banyak. Kenapa? Saya mau minta tolong kepada tanaman itu untuk mengamini doa saya. Yang kedua, mendoakan saya ketika berbuat baik, melatih saya untuk membesarkan kesabaran. Tetapi tanaman itu tidak akan mendoakan kita ketika tidak ada isyarat cahaya. Oh, ini dungane bener gitu. Maksudnya itu ikhlas dia. Begitu ya. Nah, tadi kebaikan itu diberi cahaya, diberi sinar di hati. Ya, jadi apa namanya? Basyirahnya itu menjadi tajam. Milih amal itu ya ketoke semua yang dipilih nilainya besar, nilainya tinggi. Ya. Nilainya tinggi. Ya. Nah, itu kemudian yang nilainya tinggi itu misalnya begini. Maaf ya, ini. Misalnya kita itu disuruh infak. Anak sekolah infak itu ya, ya. Kita tuh misalnya ini guru-guru ya, kita sudah disuruh infak 50.000. Ini tak tulis infak ya, infak, bukan sandal, kerudung tidak saya tulis gitu, infak. Ketika ditulis infak, orang langsung emosi, harga dirinya langsung naik. Dikira cari duit itu gampang apa? Tapi kalau ditulis sandal kulit harga 50 tenane, kulit tenan ora kuwi. Kulit tenan berarti ya murah. Aku njaluk siji, langsung njaluk siji. Ya. Itu bicara tentang basyirah. Ya. Nah, tadi jadi ketika apa namanya? Bentuknya itu kebaikan. Itu menjadi ya tadi basyirah. Kemudian yang ketiga, diberi kelapangan dalam rezeki. Maka tadi saya katakan orang yang istimewa ya, orang yang kemudian indah akan menginspirasi itu tidak ada kriteria kaya. Kenapa? Janji Allah itu dilapangkan dalam rezeki. Berapapun rezeki yang didapat, dia selalu bisa menambah kebaikan. Jadi ketika kita tidak merasa lapang rezekinya, kebaikan yang dilakukan mungkin tidak berbobot.
ada sesuatu yang keliru, gitu saja. Tidak usah emosi. Lah ngene iki lho aku sing tak jengkeli. Jarine kon apik wis salat, wis poso, wis pengajian ya. Urip malah tambah susah ya. Padha ngono. Ya, itu. Jadi bagian-bagian yang perlu kita pahami itu begitu. Dilapangkan kemudian diberi kecintaan, diberi ikatan cinta kepada banyak makhluk di langit dan bumi. Butuh apa lagi kita? Butuh apa lagi? Untuk itulah tadi saya katakan, hidup itu pastikan kita benar. 2, lakukan kebaikan. Baru kemudian Allah akan menjadikan kita sumber inspirasi. Sebab orang-orang menjadi lebih baik, gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya tak tuliskan dulu tentang konsep karakter. Maaf ya, saya tak tulis. Saya itu kalau ngisi ndak nulis itu saya jangan ngantuk pernah saya ngrungokke ya. Ada turu ape ya. Makanya sampai ada seorang tawa mengatakan nek meh ngaji itu dongane bismika Allahumma ya. Baru itu turu. Satu ya, hidup itu yang mempengaruhi adalah kilatan hati. Kilatan hati. Ya, itu sebabnya kenapa hati penting. Kilatan hati itu adalah banyaknya yang didengar. Yang dilihat. Yang dirasa. Ya, kilatan hati. Itu sangat mempengaruhi proses kehidupan seseorang. Ya. Yang didengar, ya. Tadi kalau bahasa apa namanya? Tadi orang mendengar, kalau dalam bahasa anak-anak, maka ini berkembang apa tidak itu seperti anak-anak. Anak saya dulu waktu kecil-kecil, kalau ditanya, besok kamu mau jadi apa? Ya, siang ngomong pengen jadi pemain bola. Ya. Nanti sore kepengen jadi pemadam kebakaran. Nah, tergantung film sing ditonton. Nah, itu kartun itu. Ya. Pengen jadi dokter, berubah-ubah. Ya. Sampai salah satu anak saya kepengen jadi tukang becak. Ya kenapa? Ya karena dia lebih suka jalan-jalan pakai tukang becak. Nah, jadi tukang becak diri kan berarti tak bayar. Jadi kata ada teman bilang gini, ya Allah, kowe iki lho mbok sing rada dhuwur. Ya gitu. Yang didengar, yang dilihat itu mempengaruhi, ya kan? Yang dilihat mempengaruhi. Sampai itu kalau sudah parah ya. Ada ibu-ibu itu ya. Kalau sekarang orang sekarang tuh enggak kemana-mana bisa ngelihat nonton Tokopedia, nonton ya, sehingga kita tuh wah, kok besar-besar kene pengen punya rumah ndak, apa ibu-ibu no. Kaos kaki nek kancane apik kepengin, ya. Kaos kakimu kok apik, ya gitu. Yang dilihat, kemudian dirasa. Nah, ini ya saya tak. Kenapa setelah ini nanti jadi memori? Yang jadi memori itu yang mana? Ya, memori. Nah, saya mau cerita tentang seorang suami, ayah dari 4 orang anak. Perempuan lagi. Suami itu mengajukan gugat cerai. Ya, terus ditanya, lah kenapa? Apa istrinya bermasalah? Tidak, istri saya wanita solihah. Apa anakmu bermasalah? Tidak, seperti hanya istri saya yang mendidik mereka, anak-anak saya pintar dan baik-baik. Nah terus kenapa? Nah dia katakan, saya itu ya kalau lihat televisi, ya drakor, lihat baca buku,
itu saya pahami yang namanya cinta itu ada perasaan yang berbeda. Magreng, padahal kita itu dikatai pocongan di magreng juga. Tapi itu tidak ada, ya, pada saya, sehingga saya khawatir nanti tidak bisa bertahan lama. Ya, nah untuk itulah saya daripada itu nanti semakin rusak, maka sangat mengajukan gugatan cerai. Lagi hakimnya yang menumati kewumi jadi waras sokora kan gitu ya. Tapi begitu, hati-hati. Sekarang itu orang hidup dengan memori yang dilihat apa? Ya, maaf ya, mungkin dia seorang guru, mungkin dia seorang dokter, ya kan? Banyak hal. Sekarang itu yang namanya maksiat itu sudah jadi virus. Orang kena enggak terasa. Ya. Saya itu kan konsultan tidak resmi, karena HP saya isinya masalah. Orang tuh nggak seneng, nggak WA saya itu dengan saya. Pas nikah bulan madu sore nih cerita, engkau naik kasus ya gue. Ya. Makanya memang jalan hidup saya itu garisnya garis masalah. Maksudnya gitu, saya itu tadi, maka saya katakan yang dinamakan bahagia, yang dinamakan hidup itu bukan kadang-kadang bukan karena senang. Ya, tadi, lalu gimana tuh? Saya itu kan sudah niat ya pergi apa namanya piknik sama anak-anak ke Dufan. Lu niat banget tuh, Dufan kan niat itu, ya kan? Sampai sana anak-anak main, saya duduk. Di dekat saya itu orang cerita masalah, kemudian saya komentari. Mungkin karpet komentari kok apik, dah kok malah ngomong do ngumpul, konsultasi ya. Saya dulu Pak Ibu Jakarta. Saya di kereta, saya sudah di kereta, saya tidak ngomong sama siapa. Saya di kereta itu jelas di bel teman Jakarta. Mbak dia di mana? Sudah saya sampaikan. Saya itu kalau dipanggil Mbak itu mesti kenal saya sebelum tahun 2000. Nek manggil Bu, kenalnya baru tahun 2000. Kalau saya manggil saya Bu Jube, itu pilkada. Jadi, kok ini orang lama ngebebas dia ada di mana? Ya. Lah maksud saya ngapusi. Saya di kereta. Berarti naik ke Jakarta, surut, ketemu gitu. Jadi itu tadi. Saya merasakan betul yang namanya hidup. Indah. Hidup kita menerima banyak kenikmatan itu kadang-kadang ya tadi masalah tadi. Orang punya duit, baru saya ngerti orang itu punya duit setelah hilang. Hilang jalur dungo Budian ya. Budian buat saya ikut didoakan. Saya ketipu, ada kehilangan uang 500 juta. Bahkan kok ya oke mendite lagi ngerti aku. Baru wis hilang, ya kan? Ya, tadi memori. Itu sangat-sangat tidak. Anak ini maaf ya, karena ada seorang orang tua nih, orang tua mondoknya anak ini dan apa Quran sudah hafal. Kemudian sudah selesai, dia nulis surat dengan tulisan merah. Apa dikira aku bahagia? Iya, begitu. Kenapa ya tadi? Kita itu kadang-kadang tidak peka, tidak mengkondisikan apa-apa yang dilihat, didengar, dirasa. Tadi kita itu perasaan, ya begitu ya memorinya. Ya kalau anak-anak itu, memorinya anak-anak itu kepengen jadi the best pada temennya, iya kan? Saya bilang sama anak saya, Kak Umi beliin obat Kak. Hujan nih, ya karena jawab WO ya hujan. Walaupun saya mikir gini, dan itu hujan terus obatku piye nasibnya ya kan? Saya itu vertigo, jadi saya kan kena pembekuan darah, jadi sering vertigo. Sudah saya diem aja. Lah kok masuk kamar, untuk bel dari temennya. Keluar lagi pakai jaket, pakai helm. Saya bilang, hei, main kemana? Jemput temenku. Tak bilangin hujan. Ada yang ngurusin juga. Dia meringis, ya kan? Nah, makanya tadi saya kemudian dalam memori saya bahwa ketika orang itu dalam keadaan nggak nyaman saya sebagai orang tua, maka saya kemudian ikut keluar. Umi mau kemana? Beli obat. Kenapa saya nekat keluar? Saya kepengen berdoa ketika kondisi hati saya nggak bagus. Kemudian jalan.
Ya, di perjalanan itulah nanti Allah memberikan kesempatan kepada kita banyak kebaikan. Ya, itu. Jadi jangan biarkan hal-hal yang tidak nyaman itu masuk pada memori. Masuk pada memori. Nah, gitu. Jadi, setelah memori itu gagasan. Ya, gagasan. Nah, ini penting. Kenapa? Kita juga tidak tahu memori apa yang ada di benak kita. Memori apa yang ada di benak kita. Ya. Kalau kemudian tidak muncul ide-ide kebaikan, tidak muncul hal-hal yang kemudian bisa menambah ya karya-karya kita, itu artinya memang memorinya kurang bagus. Ya, itu. Jadi gagasan itu harus selalu dikeluarkan setiap kali. Ya, itu guru juga bisa masuk kelas ya, masuk kelas. Yang pertama saya pengalaman anak saya di pondok itu, setiap ganti pelajaran itu diabsen. Kenapa? Agar anak-anak, guru dan anak-anak itu hafal nama-nama. Kenapa? Karena itu penting untuk mendoakan. Gagasan mendoakan. Setahu saya, orang yang berdoa menyebut nama, maka kebaikan orang yang disebutkan itu masuk ke kita. Iya kan? No, pas umroh jangan gini yuk. Doanya juga kayak kerasa ya Allah, doa Abdul Kalah, doa yang ada di dalam kresek ini, enggak disebut nama satu-satu. Ya, gagasan. Ya, memunculkan ide-ide. Ya. Nah, tadi ini tergantung pada memori kita. Ya tadi taruhlah itu guru ada pengajian membaca, itu yang masuk memorinya apa? Ya kadang ada orang bilang mau nikah, minta pada si A, si B juga gitu minta si A. Dia bilang karena saya sholat itu yang muncul dia. Nah iya memorinya dia ya ada di mana-mana, ya kan? Di pintu ada kamu, di sajadah ada kamu, ya, di tembok ada kamu, gitu, ya kan? Orang memang sedeleng-deleng guru kuwi, ya kan? Gitu. Lah kenapa saya langsung kemudian Pak pikir-pikir di teori itu, ya enggak mungkin lah orang kalau diberi isyarat sama itu lah kok dibelah, ya kan? Ketika kemudian Allah mengisyaratkan sama, saya pikir ini bisa tidak beres, ya kan? Tidak beres. Nah, tadi kenapa kemudian saya mencari microflow, bagaimana kita itu meneliti kepribadian seseorang, ya. Gagasan. Kenapa gagasan itu penting? Karena gagasan itu menguatkan keyakinan. Orang yang tidak punya gagasan kebaikan itu aslinya setengah percaya, setengah orang. Allah lebih rasa serius, ya. Jadi ya tadi tidak akan. Itu harus terus, gitu ya. Nah, kemudian akan meningkatkan kemauan mendorong tindakan, ya, kemudian menjadi kebiasaan, baru ya terwujud karakter. Kalau sudah jadi kebiasaan, yang namanya karakter itu munculnya sifat-sifat. Nah kalau ini ya buruk, ya kemudian muncul sifat buruk. Tapi harus melalui kebiasaan. Ya, kalau nggak pakai kebiasaan nggak sampai bisa merubah sifat. Misalnya ya, ada orang sekali-sekali nyapu, itu tidak bisa merubah. Ya. Kita tuh kerja di luar kota, sekolah di luar kota, pulangnya 6 bulan sekali, setahun sekali, ya ngewangi ibunya nyapu ping pisan, ya gitu. Itu penting. Wanita itu kenapa ada nyapu? Kata anak saya gini, kenapa setelah nyapu harus dipel? Saya bilang kewajiban kita itu membersihkan, mensucikan, merapikan, ya. Ya sehingga menjadi inspirasi kan gitu. Nah mensucikan itu harus dipel. Penyedot debu itu namanya tayamum. Bisa bersihkan. Harus sampai pada kebiasaan. Nah, nyapu, kebiasaan dari nyapu itu akan merubah sifat mutatahirin, sifat suka bersih.
membersihkan. Dekat dengan siapa saja dia pengen memberikan sesuatu agar membersihkan banyak. Itu mutatohir. Kalau tidak sampai pada kebiasaan, nanti akan terjadi personal split. Ya, terjadi personal split, terpecah-pecah gitu. Maaf ya, ada seorang guru, ya, tapi di rumah ya orang yang ngajari anak, ya. Lo tuh guru kan tidak bisa ngajari, lah kan guru di sekolah, ya. Suatu ketika ada seseorang nelfon saya, Bu Dia, saya pengen sharing bagaimana mendidik anak atau bagaimana mensupport anak belajar, anak SMP. Ya saya tanya toh, Ibu kerja, saya mesti tanya gitu lah. Iya Bu, di mana? Di Undip. Ya, ketika di Undip itu saya bilang di mana? Di Undip. Terus belum saya tanya dia bilang gini, iya Bu, saya memang dosen, tapi beda loh Bu, ngajari mahasiswa dengan SMP itu kan beda. Jadi maksud saya dosen wes mumet dulu ngajari, meneh tukang lombok, ya, aku lombok ya, meneh, ya. Itu dosen, pendidik itu saja tidak punya gambaran. Itu yang dinamakan personal split. Personal split, ya, ya ada misalnya ya perawat misalnya. Perawat tuh harus datang pagi, semua dirapikan, ya. Spraynya kan nggak boleh nekuk-nekuk, nggak boleh. Neng rumahnya nggak pernah sprayan, setelah sempat, ya. Nah, makanya kalau kemudian kerja di Indonesia tuh, kerja itu tidak membangun karakter. Gimana coba? Ya kan begitu akhirnya. Nah itu tadi karena barangkali tugas saya itu menghantarkan pembentukan cara berpikir. Kalau cara berpikirnya keliru, ini ya cara berpikir keliru, itu akan terlihat dari kata-katanya. Anak saya itu bilang, Mi, aku tahu nih besok pengen punya mertua kayak Umi. Ya, saya bilang gini, kalimatmu itu salah. Kalimatnya harusnya gini. Aku kami besok kepengen jadi mertua kayak Umi. Oh itu bagus, kamu bisa, pasti bisa. Kamu kayak, dulu, piye maksudnya? Ya, nah gitu. Kalau kalimatnya sudah salah, ya nanti kacau. Gitu, ya. Kamu enak, apa punya, laku ngopo, ya. Orang begitu ya. Jadi lagi satu gagasan. Itu kan keyakinan. Nah, saya kasih contoh. Saya itu kan memang ada di masyarakat, jadi memang macam-macam. Ada orang itu tanya, Bu, menurut Bu Dia, bagaimana judi itu? Lu kok ditekok, ya kan? Dia bilang gini, tapi maaf ya Bu Dia, judi saya itu berbeda. Iya judimu, saya nggak dapat tak zakati. Ya. Dia merasa keren. Ya kan tadi gagasan. Kenapa? Saya itu sejak kecil dididik bagaimana memberi. Dan memberi pakai apa? Oh saya tidak punya duit. Ya kan? Makanya kemudian timbul gagasan saya. Kenapa kemudian tanya? Karena dia pasang nomor biar dapat 1 miliar. Dia mau ngadakan pengajian. Pengajian ini kondongake. Kenapa? Karena nek entuk meh dibangunke musola. Jadi penduduknya ya bingung. Piye ya? Lah saiki wong sugih ya ora gelem bangun iki ya memang judi tapi kan gelem. Piye maksudnya nek ngono ya kan? Gagasan. Ketika gagasannya itu kemudian campur aduk begitu, maka bagi dia keyakinan ya mungkin ngono salahku tapi tak apa-apa, bismillah, Gusti Allah tahu persis hatiku. Kuwi nek sing ngrungokke entuk ide, wis kuwi ruwet meneh ya kan. Ya, ana nyopet, ana judi, wis pokoke prinsipku ki tetep kudu apik Bu. Anggere entuk tak zakati, tak infaki. Gitu. Satu lagi saya tuh nek nyopet aku goleki wong-wong sing sugih. Ning atine elek, kecuali nek wis entek. Ini salah karu-karuan itu ya. Piye maksudnya ya gitu. Ya karena yang saya itu kenapa kenal begitu karena dulu Pak Zubair itu anggota dewan. Jadi banyak orang yang datang pada saya itu minta duit. Ya minta duit.
Nah, panjang nggak ada ya orang gagas. Dia bilang, insya Allah ibu wes diberkahi, ngono gitu. Nah, dia datang sama saya, bawa suatu ketika bawa pisang, ya, bawa roti, itu tak bilangin, sedekahku tidak bisa lebih. Kenapa? Ya karena wes dibagi-bagi. Pertanyaanku, iki barang metok gowo apa tinggal tak gowo meneh. Lah kan, ya gitu itu. Ya karena kita harus menjaga tadi gagasan-gagasannya itu macam-macam. Nah kita juga gitu. Jangan dikira kalau kemudian kita itu kerja ya di tempat yang Islami ya, kita berusaha baca Quran, baca ini dan lain sebagainya, tapi gagasan-gagasannya itu tidak bersih, itu ya karena jiwanya. Apa namanya? Ibnu Qayyim itu mengatakan begini. Kalau salah ya nanti di Ibnu Qayyim memakai untanya ya, mengatakan jiwa itu wadah, ya kan? Kalau wadahnya kotor, ya maka walaupun dimasuki yang baik-baik, ya hasilnya tetap kotor, ya kan? Kamu punya tempat botol itu, ya, kena minyak, dimasuki ya tidak bisa bersih, ya kan? Kita tuh jiwa kita, ya kita tetap baca Quran, tetap wirid. Kenapa? Tugas nyentang. Ayo, wes begini dong, wes mangko begitu. Tapi banyak sekali gagasan-gagasan yang tidak terkendali. Kenapa? Jiwanya kotor. Itu nggak bisa seger. Ya, nah itu jujur pastikan di sana ya. Makanya tadi yang dirubah itu tadi mulai dari atas. Perhatikan. Kilapan hati kita, bersihkan memori, ya. Memori itu apa yang dikatakan di hati. Kita tahu tidak apa namanya isi hati kita, ya. Isi hati kita itu dalam keadaan baik apa tidak. Taunya dari mana? Kalau hatinya itu baik apa tidak? Dari mana? Yang diingat. Jadi kalau kita tulis foto-foto pengajian ya, campur jambil kalau Jawa rampung-rampung. Misalnya gitu ya. Nah itu tuh kita paling harus tadi ya. Nah itu tidak bersih, maka tidak bakalan masuk. Kita ada acara wirid baca Quran, kemudian wirid ya. Kini ya wirid kalau meneng ya Allah, rampungnya kapan ya. Banyak yang kita ingat tuh jengkel dan sebagainya, walaupun tidak akan memberikan pengaruh apa-apa. Ya, maka terjadi memori harus dibersihkan. Sampai dalam bahasa memori itu, bagaimana kita menjaga memori? Ya, menjaga memori kan mengendalikan lisan termasuk. Kenapa? Kita tuh kalau lisan itu bicara, telinga dengar, ya, itu masuk ke hati. Semakin banyak yang kita bincangkan atas nama curhat, kemudian kita mengatakan hal itu, maka itu semakin menekan. Memorinya itu mungkin semakin menekan, maka dia akan merusak banyak hal. Ya. Nah, berkenaan dengan itu ada sebuah cerita. Di zaman Rasul itu ada seorang anak yang mengadukan bapaknya. Dia bilang, bapak saya itu selalu datang ke rumah saya, ya ngurusui lah, minta uang, minta ini, walaupun saya tahu itu bukan untuk dirinya, ya, untuk olah bibinya, Pak, siapa itu? Kata Rasul, ya besok saya panggil. Sebelum orang itu datang, Rasul didatangi malaikat. Malaikat diutus oleh Allah untuk menanyakan besok, tanyakan kepada orang itu apa-apa yang ada di hatinya yang tidak pernah dikeluarkan. Telinganya sendiri itu nggak pernah dengar. Sudah, orang itu datang, Rasul, apa yang engkau tuduhkan kepadaku, katakan saja. Apa hukumannya? Nanti akan saya terima. Enggak, saya tidak mau membincangkan tentang itu, kata Rasul. Saya mau cerita, aku mau bertanya tentang sesuatu yang kamu simpan di hatimu, bahkan telingamu sendiri belum pernah dengar. Kaget dia sampai mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, ya. Kalau kau bukan Rasul, pasti tidak tahu. Kemudian dia cerita, saya itu anaknya laki satu. Saya openi anak saya, semua saya berikan. Saya kepengen anak saya itu tumbuh berkembang dengan baik dan bahagia.
Ketika dia sakit, saya berdoa, ya Allah, berikan derita itu kepada saya, biarkan dia bahagia. Semua yang diupayakan. Kemudian saya pilihkan dia ilmu. Kalau dia minta sesuatu, saya tidak pernah mengatakan tidak, walaupun saya harus berlelah-lelah sedemikian rupa. Semua saya berikan sampai kemudian nikah. Dan sekarang dia menjadikan saya tetangga jauh. Tetangga jauh itu tak pernah disapa, saya ngerti kabari. Tetangga cedak orang ngerti ya. Kalau saya datang kepadanya, itu karena saya mengingatkan dia tanggung jawab terhadap kholah. Ya, begitu. Kenapa tidak kamu sampaikan? Saya tidak ingin telinga saya mendengar. Kalau telinga saya itu mendengar, lalu masuk ke hati saya, maka itu tidak akan pernah hilang. Saya kepingin suatu ketika itu tidak begitu, sehingga hati saya bersih dari hal-hal yang mengecewakan terhadap anak saya. Maka Rasul marah pada anak itu, diambilnya ke anak itu dan dikatakan, sesungguhnya hartamu itu menjadi harta orang tuamu. Itu yang dijadikan dasar harta anak laki-laki itu tetap menjadi harta orang tuanya. Ya, dikatakan itu akan semakin masuk, akan semakin masuk. Ya, maka tadi kalau kemudian kita itu tidak mengendalikan memori kita, dan setan itu hanya bisa memasukkan potongan-potongan peristiwa. Jadi kalau kita tuh jengkel pada seseorang, semua potongan jelek dimasukkan, tidak ada potongan baik. Kalau kita lagi seneng dunia, semua potongan bagus dimasukkan. Misalnya kita lagi kepengen tas, tas itu wah, nek nganggo tasku kayak pantes tasnya baik dan lain sebagainya, sampai suratnya rak konsentrasi. Akhirnya kesimpulannya, aku tak beli baik dari pada surat kurak kusuk. Ya, semua potongan-potongan di ini kan, ya. Apalagi yang saya tadi fisik tadi ya, orang cantik itu diberikan potongan-potongan sama setan. Wah, kamu tuh cantik, kamu harus punya harga diri, kamu wah macam-macam. Ya, akhirnya dia terbelok ya. Itu tadi ya, keyakinan, kemauan, tindakan. Nah, sampai pada kebiasaan. Setan duduk di sini. Setan itu ya mengikat kebiasaan. Setan mengikat kebiasaan. Kenapa? Karena ini pintu masuk perubahan sifat. Karakter itu akan merubah atau memunculkan sifat-sifat baik. Ya, gitu. Jadi ada orang tuh bagus, baca Qurannya bagus, wiridnya bagus, ya kan? Tapi tidak lapang dada, mudah marah, mudah tersinggung. Setan pegang bisa. Maka ada, kalau menyelesaikan masalah itu saya sering memberikan judul pada orang-orang begini itu orang baik, ya, yang tidak lapang dada, ruwet hidupnya. Nah itu tadi kan ada yang baca Qurannya banyak, tapi tidak punya ekspresi yang bagus. Ya. Maca Quran, anak-anak kan selalu saya ingatkan begitu. Kak, senyum, memangnya kenapa? Ya kan? Saya bilang, saya bukan misalnya lagi ngerjain nyapu apa, senyum, memangnya kenapa? Yang penting tuh selesai, kata dia. Ya, saya jawab, ya agar Allah suka sama kamu. Kalau Allah suka, maka kamu akan mendapatkan kemudahan hidup yang tidak kau bayangkan. Ganti aku ya, berpuisi ya. Kalau bilang, ya biar kelihatan cantik, nggak apa-apa. Ya. Agar Allah suka. Sudah, agar Allah suka. Nah itu tadi bagian itu. Ada orang tuh bersih-bersih ya. Kan maka sampai kayak gitu. Ada orang yang kerjaan dari pagi itu bersih-bersih, nesunan. Ada nih? Banyak. Itu tadi. Belum sampai pada karakter, kebiasaannya diikat sama setan. Gitu. Ada seorang anak laki-laki. Saya punya saudara. Jadi dia itu kalau sama orang
Itu lembut sekali. Mau kemana? Ya gitu. Gue ditanya ibu, siapa mau? Apa? Tekon barang. Senengane, semua gitu. Tapi kalau dia bilang aku tuh orang yang paling mencintai bulu, itu tidak diterima oleh penduduk langit. Kenapa? Karena begitu amal baik itu satu ada perintahnya, dua caranya benar. Iya kan? Caranya benar. Ya. Baru kemudian tertib itu bahasa penduduk langit itu mungkin jadi kita yakin yang tertib. Iso dulu ya. Makanya gitu. Ada anak saya tuh ada yang model baru ngomong kasar itu nangis dia. Ya. Aku tadi ngomong begitu kan sudah mudeng. Saya orang mudeng biasa baik. Ya, nah tadi kebiasaan ada. Apa sebaliknya? Ada orang yang pinter ya, maksudnya ya dekat, apa orangnya baik. Misalnya gini, sampai ada seorang ibu lebih, Bu, saya tuh bingung sama diri saya. Kalau di antara teman-teman, maka teman-teman saya tuh bilang, ya Allah, kamu adalah solusi hidupku. Cakep banget ya teman-temannya. Tapi kalau di rumah mesti trouble. Tapi kalau di rumah saya selalu dianggap sumber masalah. Yang galak lah, yang tidak sabar lah, gitu. Pertanyaan dia, jadi yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Yang di rumah lah. Yang di rumah. Perlu kita ketahui, saksi amal kita itu adalah kerabat, keluarga besar dan tetangga. Maka terhadap tiga hal ini jangan buat masalah. Kalau toh mereka nganyel, biarkan saja. Kenapa? Karena dia saksi amal kita. Itu pakai ilmu. Karpe dewi itu gimana ya? Jadi tadi bagian-bagian yang perlu kita pahami itu kenapa kemudian ada orang yang sudah dididik baik, hafal Quran, ya. Tapi munculnya sifat-sifat yang tidak bagus. Kenapa? Ya tadi dia lupa, tidak melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ada orang itu yang orang sembuh ya, bisa ditanya, lagi apa ditanya, nopo. Saya dulu guru SMA. Ada seorang murid tuh anaknya pinter, nggak nakal, diem lah, nggak buat masalah. Cuman ekspresinya itu cemberut. Saya di depan dia kan di belakang. Nek nulis garapan tuh gini. Kan gitu, disodok temennya gitu tuh. Kenapa gitu. Secara standarisasi ilmu dia tidak masalah. Tapi perlu diketahui bahwa sekolah itu adalah membangun karakter. Ya, membangun karakter. Nah itu yang harus segera ini kan ya, harus segera ditanyakan, walaupun tidak harus pokoknya apik banget gitu ya. Itu menjadi bagian yang perlu ini kan. Jadi kebiasaan pada orang tua. Karena sampai begini, ada seorang ibu dia, sekarang sudah jadi ibu. Dulu ketika jadi anak, ibunya itu karena hidupnya susah, akhirnya jadi TKW. Nah, yang saya anggap masalah itu, kemudian dia datang kepada saya bertanya begini, Bu Dia, menurut Bu Dia itu doa kepada orang tua itu gitu, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau saya berdoa begitu itu sampai nggak pada orang tua saya? Saya bilang sampai. Apa katanya? Saya tidak ridho kalau itu sampai ke ibu saya. Bukan itu luar biasa ya, enggak? Kok bisa begitu? Ya, lah kenapa? Saya mau doa itu sampai kepada budi saya. Ya dikasih khususan, ya kan? Pakai nama. Saya bilang kenapa kok sampai kayak begitu? Ini ibu ya, sudah makan, sudah setelah tadi dia bilang masa kecilnya karena yang ngopain budinya dan sebagainya. Budia jangan salah paham. Saya itu ibu saya belikan rumah, saya hajikan dan sebagainya. Satu hal yang tidak bisa saya berikan adalah cinta, dan saya bahkan keberatan mengakui bahwa dia ibu saya. Itu dipegang, ya. Sehingga ini. Terus saya bilang ya kan ditanya Allah itu apa? Kalau ibumu itu nangis sama Allah, ya kan? Meminta ampun, lalu apa? Pendapat Allah tentang kamu. Ya enggak apa-apa, memang enggak apa-apa. Coba apa maksudnya? Mencari kehidupan dalam bentuk apa? Ya semua orang diuji.
Semua orang diuji. Sehingga itu tadi bagian-bagian yang perlu kita pahami itu adalah bagaimana kita itu memahami, meyakini bahwa proses hidup itu ya begitu. Jadi kalau kemudian kita dapati kita itu ini ya besok kita bicara sifat-sifat tidak sampai itu ada. Makanya saya hafal. Satu, untuk mengoreksi saya. Dua, untuk mengoreksi orang yang ada di hadapan saya. Saya tidak bisa komentar kamu tuh kok kelihatannya begini-begini ditinjau dari itu. Kita bicara tentang gagasan, kita bicara tentang dan sebagainya. Nah baru ini salahnya itu ada di mana gitu ya kan? Apakah sebenarnya masukannya bagus, memang gagasannya nyata, tapi tadi keyakinannya kurang kuat mendorong kemauan. Kenapa? Ya tadi karena tidak proses menghidupkan keyakinannya itu tidak bagus. Proses menghidupkan keyakinan itu satu zikir. Itu nutrisi. Zikir itu ada sholat, ada tilawah, ada wirid, ada doa, itu nutrisi. Kemudian yang kedua menghidupkan sunnah. Ya. Kemudian kita tahu riwayat orang-orang baik. Kemudian yang keempat majlis. Itu sebabnya saya kalau ngisi itu lebih suka offline. Kenapa? Rahmat yang turun banyak. Sekarang tuh walaupun YouTube itu sedemikian rupa banyaknya, tapi itu sangat mengurangi rahmat. Itu sebabnya ya kita sulit bertahan. Ya, sulit bertahan apa? Gampang nesu, ya, gampang tersinggung, ya. Itu ya tidak bisa mendoakan orang lain. Ya, padahal kita akan mendapat kebahagiaan yang besar ketika melakukan itu. Nah itu tadi bagian-bagian yang kepingin saya samakan dulu persepsinya bahwa membentuk karakter itu ya memang begitu beratnya. Nah insya Allah ke depan kita akan bincang-bincang ya banyak hal tentang hal-hal ya pengalaman-pengalaman barangkali yang bisa diambil, mudah-mudahan akan bisa memberikan masukan dan kita bersama-sama diikatkan oleh Allah untuk menjadi kekuatan yang besar ya, untuk menjadi hidup lebih bersih, lebih kokoh ya, dan lebih bermanfaat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.